Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang hal-hal yang diwajibkan dan disunahkan di dalam wudu. Di sini Imam Ghazali tak menjelaskan mana yang wajib dan mana yang sunnah, akan tapi Imam Ghazali macam cakap semuanya ini adalah adab. Adab ini dia lebih umum daripada yang sunnah saja, akan tetapi dia juga lebih daripada yang wajib atau yang sunnah. Oke. Begitu pula doa-doanya. Nanti di bab yang setelahnya Imam Ghazali akan mengatakan bahwasanya di antara semua ini mana yang wajib dan mana yang sunnah. Setelah Imam Ghazali menyebutkan al-adab, yakni adab itu maknanya mana yang wajib, mana yang sunnah, Imam Ghazali menyebutkan hal-hal yang tidak seyogyanya dan tidak sepantasnya dilakukan ketika Anda itu berwudu. Apa itu? Di sini Imam Ghazali menyebutkan 7 hal, yang mana 7 hal ini tidak seyogyanya dilakukan ketika Anda itu berwudu. Akan tetapi ini bukan haram ya, bukan haram. Perkara yang dibilang makruh. Makruh ini maknanya jika dilakukan tidak mendapat dosa, tapi jika ditinggalkan mendapat pahala. Itu namanya makruh. Oke. Dan ini bukan makruh semua pun, ada yang namanya khilaful aula. Apa ya khilaful aula ini? Khilaful aula ini di bawahnya mubah, tapi di atasnya makruh. Itu namanya khilaful aula. Khilaful aula ini Anda melakukan perkara yang tidak sunnah. Itu namanya khilaful aula. Makruh itu tidak. Makruh itu Anda melakukan hal yang dilarang oleh Rasul, tapi pelarangannya itu tidak sampai derajat haram. Apa perbedaan keduanya itu? Beza. Para ulama usul fikih mengatakan kalau makruh itu ada semacam larangan yang pure. Contohnya ada sebuah hadis mengatakan kalau Anda masuk masjid, jangan Anda duduk sampai Anda sholat 2 rakaat. Rasul mengatakan, idza dakhaltumul masjida fala taqudanna hatta tusolliya rakaatain. Bimakna hadis ya, kalau kalian masuk masjid, jangan sampai kalian itu duduk sampai kalian itu sholat 2 rakaat. Di situ ada perintah. Ada ada larangan secara khusus Anda tidak boleh duduk. Lah, kalau Anda melanggar larangan ini namanya makruh. Tapi bukanlah haram ya, karena sholat tahiyatul masjid itu bukan sesuatu yang wajib. Tapi kalau Anda tak sholat tahiyatul masjid, hukumnya apa? Makruh. Jadi ada sebuah larangan khusus. Ketika larangan khusus ini Anda langgar, itu namanya makruh. Kalau khilaful aula itu tak macam itu. Khilaful aula itu cuma ada perintah untuk melakukan perkara. Contohnya, sholatlah duha. Tidak ada larangan jangan tidak sholat duha. Tapi hanya ada perintah untuk sholat duha. Kalau Anda melanggar perintah itu namanya khilaful aula. Tapi kalau Anda melanggar larangan itu namanya makruh. Mana yang lebih teruk, melanggar larangan atau melanggar perintah? Yang lebih teruk adalah melanggar perintah. Karena yang lebih teruk adalah melanggar larangan, maaf. Yang lebih teruk adalah melanggar larangan. Karena melanggar perintah, karena apa ya? Perintah itu bukan larangan. Tapi ulama mengatakan perintah kepada sesuatu adalah larangan kepada sebaliknya. Ketika Rasul mengatakan sholatlah duha, maknanya jangan sampai tidak sholat duha. Jangan tidur, tidurlah maknanya jangan bangun. Kan macam itu kan? Tidurlah maknanya jangan bangun. Tapi kalau jangan bangun, memang itu sudah confirm Anda tidak boleh untuk tidur. Ada perbedaan antara perintah dan larangan. Di sini Imam Ghazali menyebutkan 7 ini, sebagian khilaful aula, sebagian makruh. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah menyebutkan bahwasanya 2 yang awal ini adalah khilaful aula. Apa itu? Yang pertama adalah wajtanib fi wudu'ika sab'an, dan
hindarilah dalam wudhumu itu 7 hal. Apa itu ya Imam Ghazali? La tanfut yadaika fatarusyal ma. Kalau Anda wudhu, sudah wudhu, wallahu alam, saya jarang jumpa di Nusantara ini. Karena di Nusantara ini tak terlampau dingin. Di Arab saya sering jumpa ini. Terutama di kota-kota yang banyak salju macam Jordan. Kalau sudah dingin, waduh. Jadi macam ini. Anda macam ini. Buat macam ini. Itu apa namanya dalam Melayu? Jadi kalau Anda ada air, Tuan Azmi, terus buat macam ini. Merinjis. Merinjis. Merinjis kalau bahasa Melayunya. Bahasa Indonesianya apa? Apa? Nyiprat nih, apa itu? Gini-gini itu. Jadi habis wudhu, ada basah-basah. Itu makruh, Suf. Bukan apa-apa, itu khilaful aula. Kenapa? Karena ada unsur tabarri min atharil ibadah. Anda macam tak suka dengan athar daripada namanya wudhu ya, pasti Anda basah. Pasti Anda basah. Kalau efeknya wudhu basah itu, kalau Anda buat macam ini, Anda macam tak suka. Anda macam tak suka. Karena itu Anda buat macam ini hukumnya bukan makruh, khilaful aula. Jangan buat merinjis sampai Anda itu tarusyul ma, mencipratkan air kepada sekeliling Anda. Mungkin ada orang jijik kah atau apa. Biasanya kalau orang buat macam itu kan, janganlah macam itu. Janganlah macam itu. Itu hukumnya khilaful aula. Karena juga ada unsur tabari min atharil ibadah. Kalau memang Anda tak suka dingin, buat macam ini. Nah, dilap. Tak ada masalah kalau dilap. Cuma kalau buat macam ini, nah itu macam ada aku tak suka wudhu. Macam itu. Ada macam tabari min atharil ibadah. Ini hukumnya khilaful aula kama qala Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan yang kedua apa? Wala tatim wajhaka wa ra'saka bil ma. Jangan Anda itu menampar muka dan kepalamu dengan air. Macam mana itu menampar muka? Nih macam ini. Jadi macam ini. Itu apa namanya itu? Bahasa Arabnya itu menampar muka dengan air. Kalau Anda nak wudu buat macam ini, jangan baca. Itu hukumnya khilaful aula, di muka ataupun di kepala. Dan jangan wala taltim wajhaka wa ra'saka bil ma'i latman. Jangan kalian itu menampar wajah dan mukamu itu wajah dan kepalamu itu dengan air. Wala tatakallam fi athna'il wudu. Lah mulai sini ini hukumnya apa? Makruh. Dan jangan kalian itu berbicara di tengah-tengah wudu, jangan. Karena wudhu itu karena Anda kena khusyuk bahwasanya ini adalah prepare untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wudhu itu Anda nak prepare bertemu dengan Allah, nak borak dengan Allah. Anda kena khusyuk di dalam wudhu. Setiap Anda membasuh muka, niatkan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali daripada doa-doanya, apa hikmah-hikmahnya. Setiap hikmah yang dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam adabul wudhu, Anda kena istihdhar itu di dalam diri Anda agar wudhu Anda itu khusyuk. Kalau wudhu Anda itu khusyuk, maka sholat Anda juga khusyuk. Kalau sholat Anda khusyuk, insya Allah semua amal ibadah Anda itu khusyuk. Karena itu kan setiap bab fikih itu dimulai dengan babut toharoh. Kenapa? Karena toharoh itu adalah kunci daripada ibadah. Toharoh Anda oke, sholat Anda oke. Sholat Anda oke, semua ibadah Anda oke. Karena itu Imam Ghazali menyebutkan adabul wudhu, ada toharoh, kejap lagi akan ada ghusl janabah, ada tayammum. Semua itu adalah adab toharoh bersuci sebelum Anda itu masuk ke dalam sebuah ibadah. Karena itu adalah kunci. Dan diriwayatkan Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, bukan saya, walaupun nama saya di Zainal Abidin, cuma bukan saya. Itu adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali Zainal Abidin bin Husain bin Abi Thalib bin Fatimah Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwasanya beliau itu ketika berwudu mukanya itu pucat. Dikatakan, kenapa ya Sibtur Rasul, kenapa engkau ini pucat? Engkau tak tahukah bahwasanya saya ini nak berwudu, nak berjumpa dengan siapa? Nak berjumpa dengan siapa? Ini adalah falsafatul wudu. Falsafatul wudu itu adalah hikmah daripada wudu. Kalau kita faham hikmah daripada wudu, niscaya tak akan ada yang namanya tasahul, bermalas-malasan, bermudah-mudah. Yang penting sah. Kan banyak orang kan, yang penting apa? Yang penting sah. Ya kalau Anda nak cari sah, tak ada masalah kan. Tetapi itu bukan maksud di dalam Islam. Wudu itu
Bukan yang penting sah, tapi bagaimana wudhu Anda itu bisa berefek di dalam sholat Anda, menjadikan sholat Anda itu khusyuk. Dan jangan kalian itu berbicara di tengah-tengah wudhu. Ya sudah, wudhu itu fokus dengan wudhu. Jangan wudhu, itu rotinya, tolong gardenia 1. Tolong 1 bakso pedas ya. Janganlah buat macam itu. Wudhu kena khusyuk. Wala tazid fil ghusli ala salasa marrat. Dan kalau membasuh jangan lebih daripada 3 kali. Lebih daripada 3 kali, imma makruh wa imma haram. Kan disunahkan 3 kali kan, Tuan Azmi kan. 1, 2, 3, namanya tathlits, men-3-kalikan setiap basuhan. Lebih daripada 3 kali itu hukumnya makruh, walaupun Anda berada di laut. Itu hukumnya laut kan. Anda nak basuh 10 kali pun tidak akan ada masalah, tetap makruh. Lebih daripada 3 kali dibilang sampai katanya bid'ah. Lebih daripada 3 kali. Wala tukthir sobbal ma'i min ghairi hajatin. Jangan Anda itu memperbanyak sobbal ma'. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawaddu min mud. Rasul kalau wudu Tuan Azmi 1 mud. 1 mud untuk semua. Coba ada 1 mud ini untuk semua. Ada 1 orang, saya lupa, mungkin 1 orang tabi'i ketika bertemu dengan Ibn Abbas atau Ibn Umar cakap wa kana wudu'ur Rasul min muddin. Kita macam tak masuk akal lah. Mud itu tak masuk akal, macam mana? Orang komplain, tabi'i komplain. Wallah ya Ibn Abbas atau ya Ibn Umar, lupa saya. Mayakfi nih. Tak cukuplah untuk saya 1 mud itu. Macam mana? Apa katanya Ibn Abbas? Wallahi kana yakfi kama huwa aktsaru minka sya'rah. Rasul bulunya lebih banyak daripada kamu, tapi tetap cukup. Tapi wallahu alam ya, kulitnya Rasul tak macam kulit kita, tapi Rasul tetap berwudu dengan 1 mud itu untuk tasyrik. Maknanya engkau bisa buat ini, cuma caramu bagaimana? Caramu bagaimana? Kita kan takkan pipe yang paling besar. Mungkin berapa liter itu? Berapa liter tuh Tuan Azmi kalau kita nak tengok? Lebih. Rasul tuh dulu wudunya 1 mud. Mandinya 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Mandinya seperti itu. Kalau kita 4 mud itu mungkin hanya untuk muqaddimah, belum mandi lagi itu belum mandi lagi. Beza Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Allah sekarang itu alhamdulillah kita tidak pernah, alhamdulillah ya, di Malaysia ini saya 3 tahun di Malaysia, tidak pernah umur saya di Malaysia itu ada air, tak ada. Yang ada tuh Peprosa ada, tapi air tak ada. Belum pernah saya. Alhamdulillah di Selangor itu air free. Sampai 20 liter air free. Alhamdulillah, itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum pernah tengok belum pernah sampai di negeri yang air itu sikit. Saya sudah pernah di Jordan dulu. Air sikit. Air datang 1 minggu 1 kali. Anda mandi 1 hari 2 kali, orang-orang 1 bilik boleh bergaduh dengan Anda. Di sini akan ta'alim untuk menghemat air, cara-cara untuk menghemat air. Menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan sangat Anda perlukan. Dulu guru saya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan ketika mengajarkan kami cara untuk istinja bil hajar, beliau itu selalu mengatakan, ente ini belum pernah seret-beret di padang pasir. Di Tarim air ada terus, jarang air tidak ada. Anda belum pernah seret-beret di padang pasir. Kalau Anda pernah seret-beret di padang pasir, Anda akan mengingat semua hukum-hukum hukum-hukum istinja bil hajar. Hal-hal semacam ini jangan kita remehkan, karena suatu saat kita akan memerlukannya. Jangan sampai Anda remehkan sama sekali. Wala tukthir sobbal ma'i min ghairi hajah. Jangan Anda itu mudah untuk menuangkan air tanpa hajat, walaupun itu di wudu. Karena ada hajat baru Anda menuangkan air. Sampai para ulama itu sampai derajat untuk menghemat air, Anda nak basuh daripada ujung sini atau ujung sini. Benar, Sof. Kalau Anda pakai apa itu? Yang untuk tempat air itu cibuk namanya, gayung. Kalau Anda gayung dari sini. Kalau Anda pipe mungkin dari sini.
Sufyani, ila hadzal had. Kenapa? Untuk mengajarkan kita, jangan Anda boros. Itu kalau punya Anda, Suf ya. Anda tak boleh boros. Hukumnya boros itu makruh. Berlebih-lebihan memakai air, Tuan Azmi. Itu jika air itu punya Anda. Atau air itu dimubah itu maknanya siapapun boleh pakai. Tapi kalau air mauquf, hati-hati di masjid, Suf. Di masjid itu bukan air Anda. Di masjid bukan air mauquf, itu airnya orang. Saya tak kira masjid di sini bayar air kan? Bayar kan, saya tahu. Yang saya tahu masjid pun bayar air. Bil air itu ada dan bil listrik itu ada. Kalau Anda memakai air lebih daripada apa yang Anda perlukan di masjid, haram hukumnya. Haram hukumnya. Sampai sebagian para habaib, saya lupa siapa ya ini. Yukosu ada kisah ya, beberapa habaib yang ya'riful fikih ya, ya'riful fikih. Ada sedikit waswasah di dalam wudu. Setiap 1 bulan di masjid, dia pasti bayar uang. Kenapa? Karena saya pakai air apa? Lebih daripada apa yang saya perlukan. Kenapa? Saya ada penyakit waswasah. Karena itu dia yang lebih itu dia bayar. Bayangkan, kenapa? Karena kalau tak ada bayar di dunia, Anda akan diminta di akhirat. Ya, ini Anda jangan seronok-seronok masjid. Anda nak mandi dengan semau Anda nak istinja dengan semau Anda nak wudhu dengan semau Anda. Pakai seperlunya, Suf. Ini air mauquf, bukan air milik Anda. Anda nak punya air di rumah Anda nak mandi, silahkan. Itu pun hukumnya masih makruh. Walaupun di laut Anda boros, hukumnya makruh. Bimujarrodil waswasah, jangan Anda sekali-kali memperbanyak menuang air itu karena hanya dengan waswasah. Falil muwaswisin syaitonun yadhaku bihim yuqalu lahu walhan. Dibilang ada satu setan, tugasnya itu Tugasnya itu untuk membuat waswas di dalam toharoh. Namanya apa? Walhan. Sudah membasuh, ada yang sedikit kurang, basuh lagi. Ada waswasah. Ada namanya apa? Waswasah. Kalau memang Anda ingin selesai daripada waswasah, sudah. Jangan Anda ikuti apa yang dikatakan oleh walhan ini. Waswasah itu kalau sudah kena di orang, sembuhnya itu susah, Tuan Azmi. Sembuhnya itu susah. Ada sebuah cerita, ada orang itu waswasah di dalam sholat. Dia merasa di dalam sholatnya itu pasti ada najis, sampai dia itu mengulangi sholat sampai berkali-kali. Akhirnya sholat ulangi lagi, sampai macam orang gila, Suf. Akhirnya datang ke Sahibul Bughyatil Mustarsyidin, namanya Said Abdurrahman Al-Masyhur. Ya Habib, ana ini kena waswasah. Macam mana? Gampang. Sholat, cari tai binatang. Cari tai binatang, cari kotoran binatang, sholat. Sebelum sholat, letak kotoran binatang di poket Anda, di saku Anda. Kemudian Anda sholat. Jadi sudah bukan waswasah lagi. Yakin ada najis. Sholat duhur, bawa apa? Kotoran binatang. Dan jangan dikodok, Suf. Sudah, bismillah. Kalau Anda bisa sholat dengan ini, insya Allah waswasah Anda akan hilang. Ini macam terapi. Ini karena Habib alim yang bilang, oke lah saya nak buat orang ini jalan, nak cari tai, nak cari kotoran. Di tengah jalan dia menengok, Habib, kotoran hewan yang boleh dimakan atau yang tak boleh dimakan, Habib? Yang muas-muasnya ini pandai karena ada pendapat kuat indah Syafi'iyah, kotoran hewan yang bisa dimakan itu suci, Tuan Azmi. Jadi macam kotoran kambing, kotoran sapi, itu ada pendapat kuat, Suf. Alal pendapat mu'tamad fil madhab najis, tapi ada pendapat yang kuat rausul ma'kul tohir. Dibilang kotoran hewan yang bisa dimakan itu suci. Pendapat lesa bukan pendapat terkuat. Katanya Habib, ya Allah, khudhi raus ghairu ma'kul, cari Anda kotoran himar. Himar kan tak boleh dimakan. Cari kotoran himar. Ya Allah, kotoran himar. Ya Allah, kotoran himar. Benar, dia cari kotoran himar. Letak di poket, dia sholat. Allahu Akbar. Karena dia percaya dengan Habib ini, sikit demi sikit, waswasahnya apa? Hilang. Waswasahnya hilang. Terus banyak ulama cari, benarkah?
ketika beliau cari di Bahrul Madhab punyanya Ruyani, memang benar. Ada pendapat walaupun tidak kuat mengatakan kotoran hewan yang tidak bisa dimakan suci. Jadi Imam Said Abdurrahman Masyuni diterapi orang yang waswasah ini dengan sesuatu yang dia tidak tahu, bahwasanya sholatnya itu juga sah menurut pendapat walaupun pendapatnya tidak kuat. Itu dipakai untuk beberapa case, ya, dengan case apa? Waswasah ini. Waswasah itu ceritanya banyak. Ada orang Allahu Akbar, astagfirullah, Allah. Terus orang sudah sujud, dia masih apa? Allahu Akbar. Orang yang seperti itu namanya imma ta'annutun bidin au indahu maradun akli, yani ada penyakit jiwa, atau mungkin ta'annut fitin. Selesai sudah. Ada orang itu sampai waswasah karena dia mandi, keluar daripada mandi itu terlampau lama mandi karena waswasah sampai pucat dia. Terlampau lama waswasah. So, kalau udah waswasah, pening Anda. Karena ada satu setan yang ditugaskan untuk menggoda orang waswasah, itu namanya apa? Walhan. Dibilang Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah, kejap, bahwasanya iblis itu mempunyai beberapa anak. Dibilang wa dzakara ba'dhum anna li iblis tis'atan minal walad. Iblis mempunyai 9 anak. Dan anak ini mempunyai tugas masing-masing, Lah, ada yang tugas itu buat gaduh antara suami istri. Ada lagi yang tugasnya itu waswasah fi shalah, namanya khotrob. Macam-macam nama-nama iblis itu macam-macam. Ada lagi yang namanya Zalambur. Itu adalah nama-nama iblis. Nama-nama anaknya iblis itu adalah atuknya setan, ya. Atuknya setan itu namanya iblis, anak-anaknya itu namanya setan. Lah, setan itu mempunyai banyak nama masing-masing, terpulang kepada tugasnya dia apa. Yang tugasnya bikin waswasah di dalam toharoh namanya walhan. Di dalam sholat namanya khotrob. Di dalam zalambur ini apa? Zalambur ini yang suka di pasar-pasar yang tipu-tipu daging, tipu-tipu timbangan, suka bohong, itu setan namanya apa? Zalambur. Macam-macam tugas-tugasnya itu macam-macam. Falil muwaswisin syaitonun yadhaku bihim yuqalu lahu walhan. Jadi walhan ini terus tertawa kalau ada orang itu apa? Waswis. Karena Allah itu tidak mewajibkan memang benar-benar semuanya daripada wudhu Anda, bagian tubuh Anda kena air. Dhon bas. Ada perkiraan, sudah bismillah, sudah kena semua. Tak boleh cek per milisenti. Tak ya macam itu. Wala tatawaddo bil ma'il musyammas. Dan juga di antara hal yang makruh, jangan berwudu dengan apa? Air musyammas. Apa itu air musyammas, Tuan Azmi? Air betul. Air yang terkena matahari tapi dengan apa? Bekas besi. Tapi di Nusantara tak ada. Ini hanya di tempat. Jadi air Anda letak di luar rumah, dia terkena matahari. Akhirnya air ini macam sikit hangat. Itu dimakruhkan untuk dipakai wudu. Kenapa? Karena itu bisa untuk membuat kita itu sopak. Sopak itu yang putih-putih, sini putih, sini putih, sini putih. Itu namanya apa? Sopak atau baros. Dan itu mempunyai banyak syaratnya. Di antaranya harus di kota atau negara yang panas. Macam Yaman itu panas. Hijaz, Mekah, dan Madinah itu panas. Nusantara ini bukan tempat yang panas. Jadi tidak ada kemakruhan air musyammas di dalam Nusantara. Juga harus dari bekas yang besi. Kemudian untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Imam Nawawi mempunyai pendapat ikhtiar dia. Ikhtiar maknanya pendapat yang beliau pilih daripada kitab wa sunnah dan tidak ikut madhab Imam Syafi'i, bahwasanya
air musyammas ini tidak makruh. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Syekh Nawawi Al-Bantani tengok yang benar hadisnya dhaif, kan, tapi ada syawahid, ada penyokong. Di antaranya dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya beliau itu tak suka mandi dengan air musyammas. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah, Sayyidah Aisyah itu pernah menyiapkan air musyammas untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cakap, jangan buat macam ini karena ini yurithul baros. Air seperti ini kalau Anda pakai di kulit Anda akan menyebabkan apa? Sopak. Akan menyebabkan sopak. Hadis ini dhaif, tapi disokong oleh hadisnya Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya ini juga menyebabkan baros karena beliau tak suka mandi dengan air musyammas. Oke. Imam Nawawi tengok dua hadis ini masih tidak kuat untuk dijadikan hukum. Karena itu Imam Nawawi ikhtaro, ambil pendapat sendiri, tak ikut madhab Imam Syafi'i, bahwasanya air musyammas ini tidak makruh. Anda nak buat bila-bila di mana-mana juga boleh. Itulah namanya air apa? Musyammas. Air musyammas adalah air yang dihangatkan dengan matahari. Wala minal awanil sufriyah, dan jangan kalau Anda itu nak berwudu, jangan berwudu daripada bekas-bekas daripada bekas yang besi, sufriyah, yang kuningan, yang warnanya kuning, itu jangan. Saya tak tahu kenapa, mungkin ada makruh atau apa, tapi kalau memang Anda nak wudu, tempat untuk wudu itu dari kulit, apa bekasnya itu loh, tangnya itu jangan yang dari besi, dari plastik oke, dari apa itu tanah liat oke, tapi dari besi atau dari kuningan jangan. Mungkin ada hadis atau apa yang memakruhkan ambil air wudu daripada bekas-bekas yang kuning. Dibilang ihya wa fiha mish alif wa dzalika min jihati tib, dibilang mungkin ada semacam kesehatan, kedokteran melarang air yang ada di dalam bekas besi itu untuk dipakai untuk wudu, atau mungkin berbahaya untuk kesehatan manusia atau kesehatan kulit. Fahadi sab'ah makruhatun fil wudu, maka 7 ini makruh fil wudu. Syekh Nawawi Al-Bantani bukan hanya 7 ini, tapi dua yang awal itu hukumnya apa? Khilaful aula. 5 yang terakhir hukumnya apa? Hukumnya makruh. 5 yang terakhir hukumnya makruh. Dan wallahu a'lam, ada beberapa makruhat yang lain yang tidak disebutkan oleh Imam Ghazali. Mungkin bisa Anda tengok di kitab-kitab fikih yang mutawalat, dan saya sudah mensyarahkan kitab Yaqutun Nafis atau Muqaddimah Hadramiyah. Anda boleh tengok apa saja makruhatil wudu di video saya yang ada di Jinan TV. Wa fil khabar anna man dzakarallaha ta'ala inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu. Dan di dalam khobar dalam hadis dikatakan, barang siapa yang berzikir kepada Allah, selalu ingat dan khusyuk ketika wudu, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mensucikan jiwa, akan mensucikan tubuhnya semuanya. So, tengok, Anda kan hanya wudu kan muka, tangan, kepala, dan kaki kan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mensucikan semua tubuh Anda kalau Anda fokus dan khusyuk di dalam wudu. So, ini adalah perkara-perkara apa ya? Kalau saya nak tengok ini, nggak cakap ini adalah perkara-perkara wad'i, Tuan Nazmi. Dia bukan perkara yang bisa Anda tengok daripada akal. Tapi ini adalah perkara wad'i. Maknanya kalau Anda berwudu, walaupun Anda hanya membasuh beberapa bagian wudu, tapi Allah akan mensucikan semua tubuh Anda. Kenapa? Ya memang itu sudah ada kena-mengena dengan itu yang diletakkan oleh Allah. Itulah yang namanya syariah itu wada'iyah. Namanya apa syariah itu? Wada'iyah. Karena itu banyak sekali orang itu komplain bahwasanya kenapa yang kentut belakang, yang dibasuh muka, tangan, apa kena-mengena? Anda tak boleh buat macam itu. Apa ya? Ini adalah syariat. Maknanya syariat itu adalah perkara yang Allah inginkan. Itulah yang namanya wada'iyah. Itulah yang namanya apa? Wada'iyah. Makna wada'iyah ini ada unsur, ada intervensi iradah. Kenapa buat macam itu? Ya karena Allah nak. Kenapa Allah nak? Anda tak boleh tanya macam itu. Tak boleh. Allah nak ya karena Allah itu mempunyai sifatul iradah. Oke, kenapa Allah nak itu? Wah, Anda sudah
intervensi tentang keinginan uluhiyah. Anda tak boleh cakap macam itu. Anda tak boleh cakap semacam itu. Anna man dzakarallaha ta'ala inda wudu'ihi taharallahu jasadahu kulluh wa man lam yadhkurillah lam yadhhur minhu illa ma asabal ma. Kalau orang yang tidak fokus, tidak berzikir kepada Allah ketika dia itu berwudu, maknanya membaca doa-doa yang sudah disebutkan tadi di adabul wudu itu, maka yang oleh Allah itu disucikan hanya yang terkena air saja. Yang tidak terkena air seperti dada, kemaluan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sebagai orang biasa tak akan tampak apa perbezaan orang yang wudu atau yang tak wudu, tapi para aulia sholihin yang mempunyai qulubun nayyirah wa qulubun shafiyah boleh tahu beza. Dikatakan orang para aulia itu perbezaan antara orang yang berwudu dan yang tak berwudu itu bagian tubuhnya itu hitam. Kalau yang berwudu bagian tubuhnya itu bercahaya. Itu Anda nak percaya silahkan, tak percaya juga tak apa-apa. Cuma perbezaan antara orang yang berwudu dan tak berwudu seperti itu. Inilah apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam apa? Makruhatul wudu. Sekarang kita akan masuk bab setelahnya, yaitu adabul ghusli minal janabah. Adab atau tata cara apa? Adab atau tata cara mandi daripada janabah. Janabah ini biasanya yang penting ini orang-orang yang sudah menikah. Jadi janabah ini, yakni belajar adabul janabah ini wajib, Tuan Hasbi. Kenapa? Karena kita ini mungkin dalam suatu hari pasti akan janabah, terutama wanita. Pasti dia akan haid, dia pasti akan menikah. Maknanya suatu saat dia akan mandi janabah. Ketika Anda mandi janabah dan Anda tidak tahu tata cara mandi janabah, maka hukum mandi janabah Anda itu tak sah. Hukum mandi janabah itu tak sah. Karena itu Imam Ghazali memberitahu kepada kita bagaimana adab dan tata cara untuk mandi janabah. Dan ini tidak disebutkan hanya di dalam kitab tasawuf. Tengok, di dalam kitab tasawuf didahului dengan hal-hal yang berkaitan tentang fikih, tentang toharoh. Bukan hanya akhlak, rokoik, seperti kama yadunnuhu ba'dun nas. Tak, kenapa? Karena yang namanya tasawuf itu mabniun alal fikih. Anda tidak akan bisa bertasawuf secara hakiki kecuali Anda itu ikut SOP-nya. Anda saya nak mendekatkan diri kepada Allah tanpa ikut SOP, tak akan sah. Ini adalah SOP-nya. Kalau Anda nak mendekatkan diri kepada Allah, Anda kena ikut apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali di sini. Loh, kenapa kok toharoh dulu? Ya memang seperti itu. Kalau di dalam kaidah tasawuf dikatakan at-takhalli qabla tahalli. Takhalli dulu sebelum Anda itu menghiasi diri Anda dengan banyak sekali wirid atau amal. Takhalli dulu. Takhalli itu maknanya kosongkan diri Anda, sucikan diri Anda, dan itulah yang namanya toharoh. Karena itu di dalam kitab-kitab tasawuf disebutkan dahulu hal-hal semacam ini. Yang lebih tinggi lagi, di dalam kitab yang lebih tinggi lagi seperti Ihya Ulumuddin disebutkan akidah dulu. Sebutkan apa? Akidah dulu. Toharoh Anda tak akan ada gunanya kalau dari awal akidah Anda tidak benar. Benarkan akidah dulu, benarkan fikih Anda, kemudian tasawuf Anda akan otomatis benar. Karena tasawuf itu adalah sebuah kondisi yang datang kepada manusia ketika kita itu mempunyai fikih dan akidah yang benar. Karena itu tasawuf, berkali-kali Syekh Said Foda guru saya itu mengatakan at-tasawuf itu adalah pandangan perspektif lain daripada akidah. Kalau akidah ilmu kalam tengok Allah itu dari jihatul akal, maka tasawuf itu tengok Allah dari jihatul dzauq, dan harus tasawuf yang benar terbina daripada akidah yang benar, dan akidah hanya satu, tidak ada akidah dua. Oh, ini ada akidatus sufiyah, tidak ada. Akidahnya itu sama. Akidatus sufiyah wa akidatul mutakalimin. Akidatu ahlul hadis wa akidatul mutakalimin. Wa akidatul mutakalimin wa akidah asy'ariyah wal maturidiyah. Tidak ada akidah, oh ini level rendah akidahnya akidah asy'ari. Nanti level tinggi akidahnya akidah sufiyah yang berbeza dengan akidahnya Imam Asy'ari. Tidak ada seperti itu. Perbezaan antara wali besar dan orang biasa di dalam akidah hanya perbezaan at-tafsil wal ijmal saja.
Kalau orang-orang biasa semacam kita hanya mengetahui Allah itu murid, Allah itu qadir, orang-orang auliyaul kibar wal ulamaul kibar mengerti adilahnya, mengerti lawazimnya, mengerti rad alaiha. Itu yang namanya akidah aqaidul akabir, bukan seperti kita yang hanya mengetahui ijmalat, hanya mengetahui apa? Ijmalat. Semakin Anda tahu lawazim, efek-efek daripada akidah-akidah yang ijmal ini, maka semakin banyak ma'rifah Anda kepada Allah. Ketika Anda mengetahui ma'rifah, semakin banyak ma'rifah Anda kepada Allah, maka Anda akan semakin tahu kusur nasik, dan disitulah akan timbul khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berkali-kali dikatakan oleh para ulama, yang namanya tasawuf itu adalah halatun, kondisi yang terjadi kepada manusia ketika dia itu tamakun, benar-benar merasapi akidah yang benar. Akidah yang salah juga punya kondisi, dan kondisi ini tidak sama dengan meresapi akidah yang benar. Setiap akidah mempunyai efek. Akidahnya Hindu pun mempunyai efek. Bahkan mungkin akidahnya Marxisme, komunisme juga mempunyai efek. Tapi efeknya tidak sama seperti akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan tidak akan mungkin seorang muslim menjadi al-waliyul kamil kecuali dengan mazhab akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Itu Imam Ghazali meletakkan bab-bab toharoh ini di awal-awal apa? Di awal-awal kitab, untuk mengajarkan kepada kita ada yang namanya at-takhalli qabla tahalli. Kalau Anda ingin menghiasi jiwa Anda dengan banyak sekali amal, menghiasi jiwa Anda dengan sifat-sifat yang baik, kosongkan dulu jiwa Anda ini. Bagaimana Anda nak memberi jiwa Anda itu sesuatu yang baru, tapi jiwa Anda itu kotor dan penuh? Kosongkan dulu jiwa Anda, kuras dulu jiwa Anda, bersihkan dulu jiwa Anda, basuh dulu jiwa Anda. Setelah kosong, bersih, baru di input data. Kalau datanya ini penuh, macam mana tuan? Apalagi ada virus. Delete, cek antivirus dulu, baru nanti data-data yang lain masuk. Tanpa ada itu, malah data yang baru ini tak boleh masuk pun boleh terkena virus. Oke, sekarang Imam Ghazali akan mengajarkan kepada kita tentang adabul ghusli minal janabah, adab atau tata cara mandi daripada janabah. Fa idza asabatka janabatun min ihtilamin aw wiqa'in, jika datang kepadamu itu janabah daripada ihtilam, mimpi, atau wiqa'. Wiqa' itu berjima, bersetubuh dengan istri atau suamimu. Fakhudhil ina'a ilal mughtasal, maka ambillah ina, bekas Anda mungkin dulu tang apa-apa, ke tempat mandi. Dulu kan tak ada pipe kan, sekarang sudah ada pipe, ada apa? Shower, ada shower. Dan sebelum Anda mandi, basuh dulu tanganmu 3 kali sunnah. Basuh dulu tanganmu 3 kali. Wa azil ma ala badanika min qadar. Sebelum ada mandi, kotoran-kotoran itu bersihkan dulu. Kenapa? Karena ada pendapatnya Imam Rafi'i. Kalau ada kotoran di sini atau najis di sini, itu tidak bisa Anda basuh 1 kali. Harus Anda basuhan pertama membersihkan kotoran dan najis, basuhan yang kedua mengangkat hadas. Berbeda dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi, kalau ada najis di sini dan bisa terangkat dengan 1 basuhan, maka 1 basuhan itu bisa untuk membersihkan najis dan mengangkat hadas 1 basuhan. Tapi memang afdolnya sebelum Anda mandi, semua kotoran-kotoran, daki-daki itu dibersihkan dahulu. Wa azil ma ala badanika min qadarin, dan hilangkanlah apa yang ada di atas badanmu itu daripada kotoran. Wa tawaddo kama sabaqa fi wudu'ika lis-shalah min jami'id da'awati wal adhkar. Dan ini sunnah ya. Wudu'lah
kalian itu sebelum Anda itu mandi wajib. Ini bukan wudhu untuk menghilangkan hadas, tapi wudhu sunnah sebelum mandi. Kenapa seperti itu? Karena Rasul mencontohkan seperti itu. Tapi mu'tamad indah Syafi'iyah ya, kalau Anda mandi, dan ketika Anda mandi Anda tidak menyentuh kemaluan, Anda selesai mandi, Anda sudah punya wudhu. Karena menghilangkan hadas besar Tuan Azmi, juga sekali menghilangkan hadas kecil. Sama. Jadi kalau Anda mandi, takyah berwudhu. Mandi wajib maksudnya ya. Kalau Anda mandi wajib, Anda takyah berwudhu. Kenapa? Karena hadasul asghar masuk di dalam hadasul akbar. Karena itu di dalam fikih ada namanya mas'alatud daqiqah wa daqiqud daqiqah. Untuk apa itu? Untuk cara bagaimana Anda itu mandi. Setelah mandi takyah wudhu, Anda sudah tidak mempunyai hadas kecil. Maknanya tanpa wudhu pun jika Anda mandi janabah, Anda sudah mempunyai wudhu. Dulu ketika kita itu exam minhaj dengan Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhon itu pasti ada soal ini. Apa itu masalah daqiqah wa daqiqatun daqiqah? Itu masalah di dalam, mungkin di masalah di pertengahan kitab fikih ada kan, tetapi karena kita jarang murojaah, akhirnya hal-hal semacam ini walaupun di pertengahan ada, ketika kita sampai di level yang paling tinggi dalam kitab fikih itu lupa. Tapi hikmah dan inti daripada masalah daqiqatun daqiqah adalah bagaimana Anda itu mandi, bagaimana Anda itu mandi, dan Anda setelah mandi takyah untuk wudhu lagi. Karena kaidah Syafi'iyah mengatakan sesuatu yang khusus kalau hilang, yang umum pun juga hilang. Sesuatu yang berat kalau hilang, yang ringan pun juga hilang. Kalau hadas besar itu hilang, hadas kecil juga hilang. Maknanya cukup dengan mandi janabah Anda takyah wudhu, dengan catatan ya, ketika tengah-tengah mandi janabah tidak memegang kemaluan dengan cara apapun. Tapi cara yang paling akmal ada disebutkan dalam kitab-kitab fikih dengan nama mas'alatud daqiqah wa daqiqatut daqiqah. Akan tetapi disunahkan sebelum mandi wajib Anda wudhu. Wudhu ini bukan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, tapi wudhu sunnah untuk mandi. Wudhu sunnah untuk mandi. Wudhu sunnah untuk mandi, dan caranya wudhu sama seperti cara wudhu yang sudah dijelaskan di fasal sebelumnya. Tapi di sini jangan Anda membasuh kaki dahulu. Nanti membasuh kaki sekalian dengan apa namanya? Sekalian dengan mandi. Karena Imam Ghazali mengatakan ada semacam tabdir. Karena nanti ketika Anda mandi, airnya pun juga akan sampai ke bawah. Akan sampai ke bawah. Itu nanti air juga akan menghilangkan hadas dan menyempurnakan wudhu Anda. Kaila yadi alma. Dan akhirkanlah membasuh kaki Anda sekiranya agar air itu tidak hilang. Fa idza faragta minal wudu fasubbal ma ala shiqqikal aiman thalathan. Dan kalau Anda sudah selesai wudhu, terus macam mana? Subbal ma ala shiqqikal aiman. Shiqqikal aiman. Ini namanya syikul aiman, bagian kanan, dan ini bagian kiri. Setelah selesai wudhu, basuh dahulu sebelah kanan, tayamun. Oke, kanan yang mana Habib? Depan. Kanan depan, basuh dulu. Setelah kanan depan, kanan belakang. Kemudian kiri depan, kemudian kiri belakang. Fasubbal ma ala shiqqikal aiman salasan, 3 kali. Wa antana win rof al janabah, dengan catatan ketika Anda sudah menuangkan pertama itu, Anda berniat itu adalah mandi janabah. Jangan-jangan itu Anda hanya mandi sauna saja nanti. Summa ala shiqqikal aisar salatan. Kemudian basuhlah bagian tubuh Anda sebelah kiri juga 3 kali, depan baru belakang. Summa ala roksika. Kemudian kepalamu, kanan, kiri, baru kepala 3 kali. Wadluk ma akbala min badanika wa ma adbar. Dan pijat macam ini. Pijat ini menurut mazhab Syafi'i tak wajib. Tak wajib. Berbeza dengan menurut mazhab Imam Malik. Menurut mazhab Imam Malik, kalau Anda berwudu atau mandi wajib dipijat. Macam ini. Imam Syafi'i ketika melihat Imam Malik mewajibkan memijat, kan cuma tak kan, yang penting airnya
airnya kita membasuh air, airnya melewati tubuh kita atau tangan kita atau tubuh kita dalam mandi janabah, sudah dianggap itu sah. Tapi menurut Imam Malik itu masih kurang, harus apa? Digosok macam ini. Saya mempunyai kawan di Akhof di Degree, namanya Syekh Yasin Ja'ja dari Tunisia. Dia Malikiyah mengatakan, kalau kami mandi, kami wajib untuk menggosok semua tubuh Anda. Saya cakap, terus bagian belakang macam mana? Suruh gosokkan istri. Suruh gosokkan istri. Alamak, iya kalau istri ada. Kalau tak ada macam mana? Pakai tali. Pakai tali. Alamak, susah sangat saya bilang. Susah sangat jadi madzhab Maliki. Memang mereka wudunya sedikit susah, tapi batalnya juga susah. Mereka menyentuh wanita tak batal, Suf. Kita menyentuh wanita, menyentuh istri, ma'asalamah. Berapa banyak orang bergaduh dengan istri cuma gara-gara istrinya sentuh dia. Madzhab Maliki kita sentuh istri tak apa-apa. Jima yang tak boleh. Jadi ada plus dan minusnya semua madzhab itu. Dan wadluk dan pijatlah ma'akbala depan dan belakang badanmu. Wa khallil sya'ra ra'sika wa ausilil ma'. Wa khallil sya'ra ra'si. Khallil buat macam ini, khallil. Kalau Anda panjang, rambut Anda panjang, ini panjang, tidak diwudu. Kalau ini masam jenggotnya Tuan Nazmi kan sedikit tebal, itu tak wajib untuk diselip-selipkan, tak wajib. Tapi di dalam janabah tak kisah, setebal apapun tak kisah. Wajib disampaikan ke dalam kulit, walaupun janggut Anda dan itu Anda dan bulu-bulu Anda itu tebal. Kenapa? Apa bezanya janabah dan wudhu? Beza. Wudhu itu setiap hari mungkin 5 kali Anda berwudhu. Janabah kan belum tentu setiap hari. Karena itu janabah itu jarang. Ketika jarang, sikit dikeraskan, diketatkan. Wudhu karena wudhu itu sering, sikit dimudahkan. Wa khallil sya'ra ra'sika wa ausilil ma ila ma'ati fil badan. Kemudian selip-selipkan air ke dalam semua rambut-rambut kepalamu, rambut-rambut mukamu, rambut-rambut badanmu semua. Kemudian hati-hati bagi orang-orang yang gemuk. Mungkin ada pesumu itu orang Islam, kan ada ma'atif. Ma'atif itu yang terlipat-lipat itu. Buka dia di sabun, ketiak-ketiak ini semua belakang, terus di bokong ini belakang juga. Wadluk ma'akbala min badanika wa ma'adbar wa khallil sya'ra ra'sika wa ausilil ma'a ila ma'ati fil badan wa manabiti sya'ar ma khaffa minhu wa ma kathuf. Dan yang dari rambut-rambut semua ini kena sampai kulit-kulitnya, tak boleh. Yang nipis atau yang tebal. Wahdar antamassa dzakaraka ba'dal wudu. Hati-hati. Setelah wudu jangan sampai, kan Anda kan wudu dahulu, baru mandi. Ketika Anda sudah wudu, hati-hati untuk menyentuh zakar. Kalau Anda menyentuh zakar, Anda kena ulangi wudu, baru mandi lagi. Tapi itu semuanya sunnah. Maknanya kalau Anda nak dapat sunnah, wudulah dan jaga wudu Anda sampai Anda mandi. Fa'in asobat huliyat fa'aidil wudu. Kalau sampai tangan itu tersentuh dengan kemaluan, maka ulangilah wudu. Kalau perempuan tersentuh kemaluannya juga, maka hendaklah mengulangi wudu. Dan apa yang disebutkan daripada sini, yang wajib itu hanya 2. Di dalam mandi wajib, di dalam mandi janabah wajibnya itu hanya 2. Apa itu? Niat dan semua tubuh terkena air. Itu saja. Adapun Habib pakai sampo, ada orang cakap dengan saya, Habib, saya mandi janabah tapi tak pakai sampo, Habib, sah apa tak? Sah. Habib, saya tak pakai sabun. Sah. Habib, saya tak pakai air. Itu tak sah, itu tak sah. Itu tak sah. Bagaimana caranya? Apapun caranya Anda mandi janabah Anda sah. Dengan syarat semua tubuh Anda terkena air. Dan hati-hati kalau mungkin mandinya di bak, macam di sebagian tandas itu ada
ada baknya yang macam untuk berendam itu. Apa itu namanya? Dah, macam bathtub itu. Itu hati-hati kalau emang seperti itu. Masuk dulu baru niat. Jangan niat dulu baru masuk. Wal fariidhah min jumlati dzalika an-niyatu wasti'abul badani bil ghusl. Dua ini saja, dan di antara semua ini di dalam adabul ghusl yang wajib hanya niat dan setiap tubuh terkena air. Adapun di wudu yang wajib itu hanya 4. Niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, dan apa? Mengusap kepala, kaki, dan tertib. Kenapa saya sebutkan 4? Karena 4 itu muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi. Imam Abu Hanifah, niat tak wajib, tertib tak wajib. Jadi kalau ada orang tak tertib, Anda tak boleh batalkan wudunya. Tak sah, tak ada macam itu. Tak ada macam itu. Ada khilaf qawi jiddan yang di dalam madhabul fuqaha, apakah tertib itu di antara rukun wudu. Indah Syafi'iyah rukun wudu ada 6. Karena itu Imam Ghazali mengatakan dan apa yang wajib di wudu itu membasuh muka 1, membasuh kedua tangan sampai siku, dan mengusap sebagian daripada kepala. Sebagian dari kepala ya, sebagian. Bahkan mengatakan Imam Syafi'i, sikit saja, 1 saja sah. 1 rambut saja. Bahkan sebagian rambut saja. Sebagian daripada 1 rambut sah. Dulu ada satu ulama, macam mana? 1, subhanallah, dia terkena sakit dan tidak boleh dibasuh kecuali kepalanya sikit saja. Jadi ini Allah, ini mazhab Syafi'i. Imam Abu Hanifah 1/4. Imam Malik semuanya. Imam Syafi'i sebagian. Dan di antara sebagian 1 rambut. Dan juga sebagian daripada 1 rambut. Jadi ada rambut sedikit cukup. Tapi itu tak sunnah lah. Sunnahnya kena basuh semua. Wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini marrotan, sekali saja, marrotan. Membasuh kaki sampai kedua mata kaki, ma'aniyah wa tartib. Ma'aniyah wa tartib maknanya Anda kena mengedepankan basuh muka, tangan, usap kepala, kemudian kaki. Jangan diputar-putar, tidak boleh, dan tidak wajib untuk mualah. Maknanya sekarang Anda membasuh muka, kemudian Anda tengok drama Korea 1 jam, baru setelah 1 jam membasuh tangan, 1 jam lagi mengusap kepala, 1 jam lagi membasuh kaki. Itu hukumnya sah tapi tidak sunnah. Kenapa? Karena ada tartib tapi tidak ada mualah. Tidak ada apa? Mualah. Tidak ada bersegera. Bersegera itu hukumnya sunnah. Kadang-kala saya buat macam itu, cuma kadang-kala di tarim itu terburu-buru atau airnya habis. Jadi sudah membasuh semuanya kecuali membasuh kaki, airnya habis. Akhirnya saya pergi ke masjid lain setelah setengah jam sampai baru membasuh kaki. Tidak ada masalah karena mualah hukumnya apa? Sunnah. Wa ma adahu sunanun muakkadatun fadluha katsirun wa sawabuha jazil. Dan selain 6 ini di dalam wudu dan selain 2 di dalam mandi janabah itu adalah sunnah. Fadilahnya banyak dan pahalanya juga banyak. Dan yang mutahawin itu tak yah buat macam ini, menyepelekan. Ini kan sunnah. Macam itu tuh. Ini kan sunnah, dan barang siapa menyepelekan sunnah-sunnah ini fahuwa khosir. Fahuwa apa? Khosir. Kenapa dia khosir? Seharusnya ketika Anda itu melakukan sunnah ini akan ada efek di dalam jiwa Anda, efek yang baik. Karena yang namanya syariah dan sunnah-sunnah ini akan mentarbiyah diri Anda menjadi lebih baik. Kalau Anda tak buat ini, maknanya Anda tidak mentarbiyah diri Anda. Dan kalau Anda tidak mentarbiyah diri Anda yang rugi. Bal huwa bi asli faraidihi mukhatirun fa innan nawafila jawabirul faraid. Bahkan kalau Anda tidak melakukan sunnah, Anda membahayakan faridoh Anda membahayakan perkara yang wajib. Kenapa? Karena perkara yang sunnah yang ada di dalam wudu atau ada di dalam sholat, ada di dalam mandi janabah, semua itu adalah penambal bagi perkara-perkara yang wajib. Maknanya kalau wajibnya tidak sah akan ditambal oleh perkara yang sunnah. Kalau wajibnya tidak sah dan tidak ada yang wajibnya tidak sempurna
dan tidak ada penambalnya, maka bisa jadi wajibnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah faedah-faedah daripada sunnah. Sunnah adalah penampal. Maknanya kalau ada sesuatu yang kurang ditampal oleh perkara-perkara yang sunnah. Kalau Anda hanya melakukan sesuatu yang wajib dan tidak melakukan sesuatu yang sunnah, maka Anda membahayakan perkara-perkara wajib yang Anda lakukan. Oke, setelah itu Imam Ghazali menyebutkan tentang adabut tayammum. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, dan masih di dalam masalah toharoh. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen di bawah. Kita akhiri sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mampu untuk melakukan adab-adab ini sampai kita meninggal kelak, dan diberi istiqomah untuk terus membaca kitab Bidayatul Hidayah ini dan mempraktekannya. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawahu aslafuna shalihun wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.